Oke, selanjutnya kita masuk ke inisialisasi tugas sama peran kolom grup ya pada dataset Penguins. Dimana kita netapin kolom grupnya itu pada kolom year. Kita pakai tahun buat faktor ngelompokin analisisnya. Jadi di sini kita meriksa distribusi observasi tiap tahun dataset penguinnya di tahun 2007 ada 110 ya. Tahun 2008 114 observasi, 2009 120 observasi. Lalu kita pakai LookV atau Leave One Out Cross Validation buat ngambil sampel berdasarkan tahun ya. Kita periksa pengujian setiap faultnya. Kita lihat distribusi tahun tiap pengujian. Untuk iterasi pertama tahun 2009 tuh dipakai buat data uji dengan 120 observasi. Iterasi kedua 2008 114 observasi. Lalu iterasi ketiga 2007 ya dengan 110 observasi. Dengan kayak gini kita nunjukin bahwa tiap iterasi cuma ada satu observasi yang diambil biar kita pakai ya, yang akan kita gunakan sebagai data ujinya. Sementara sisanya tuh data sisanya kita pakai buat data pelatihan. Nah, untuk stratum dataset diabetes kita pakai cross validation. Nah, kita pakai stratum ini tujuannya apa sih? Ya buat mastiin aja sih kalau yang kita ambil sampelnya tuh dilakukan secara bertingkat gitu. Jadi nggak sembarangan. Jadi ada faktornya. Jadi nggak asal comot. Sebelum kita nerapin stratumnya, kita periksa distribusi kelas outcome dalam dataset diabetesnya. Untuk kelas case ada proporsi 0,34, kelas kontrol ada proporsi 0,65. Ya, kita lihat penerapan stratum, kelas outcome pada tiap fault cross validation, kita bikin agak lebih seimbang ya. Proporsi kelas case dan kontrol dalam fault pertama jadi 0,35 dan 0,65. Proporsi kelas case dan kontrol dalam fault kedua menjadi 0,348 dan 0,652. Lalu untuk proporsi kelas case dan kontrol fault ketiga itu jadi 0,348 dan 0,652. Yang artinya udah nunjukin lah kalau penerapan stratum tuh membantu jaga distribusi kelas biar seimbang, jadi nggak ketimpangan lah untuk tiap berapa volt cross validation-nya. Jadi yang penting untuk minimalin bias dalam evaluasi model kita tuh ngindarin ketidakseimbangan kelas ini dengan ngelakuin stratum ini. Oke, saya coba lanjut penjelasan dari Khairul. Jadi sekarang kita masuk ke ROC analysis, receiver operating characteristic, yang banyak digunakan untuk mengevaluasi klasifikasi biner. Meskipun ada eksistensi untuk pengklasifikasi multi kelas, kita hanya akan membahas kasus klasifikasi biner yang jauh lebih mudah di sini. Mungkin bisa. Oh ya, di sini sedikit ada keterangan untuk ini ya, matriksnya. Jadi ada istilah TPR atau true positive, ada TNR true negative rate, kemudian FPR false positive rate, dan juga PPV positive predictive value dan negative predictive value. Oke, masuk ke yang pertama. Jadi di sini kita split partition task underscore diabetes dengan rasio kurang 0,8. Di situ dapat kita lihat hasil matriksnya. Sebentar.
di mana untuk true positive rate-nya itu di angka 36, kemudian untuk false positifnya 14, kemudian false negatifnya 16, dan juga true negatifnya 84. Kemudian untuk MLR3 measures confusion matrix dengan data yang sudah kita dapat sebelumnya, didapat accuracy sebesar 0,8 atau 80%. Oke, bisa lanjut. Oke, sedikit penjelasan. Jika pengklasifikasi biner memprediksi probabilitas alih-alih kelas diskrit, kita dapat secara sewenang-wenang menetapkan ambang batas untuk memotong probabilitas dan membebaskannya ke kelas positif dan negatif. Oke, lanjut ke yang kedua. Pred set underscore threshold, di mana untuk yang sekarang ini 0,01. Untuk true positifnya itu bernilai 52, kemudian untuk false positifnya 96, kemudian untuk false negatifnya 0, kemudian untuk true negatifnya itu bernilai 2, dan di sini disertakan accuracy sebesar 0,36 atau 36%. Kemudian ini ada baris kode untuk ROC curve-nya, threshold, sort, dan seterusnya. Dan ini adalah outputnya, rekan-rekan, kurang lebih seperti itu. Jadi ukuran kinerja yang dapat diturunkan dari kurva ROC adalah area di bawah kurva, the area under the curve atau AUC. Dimana semakin tinggi nilai AUC, semakin baik kinerjanya. Sedangkan pengklasifikasi acak akan menghasilkan AUC sebesar 0,5. Gitu. Tes. Ya, silakan masuk ya Mas. Oke, kan dari bicara yang boleh sahid di sini kita menggunakan teknik sampling pada dengan menggunakan regresi logistik dan LDA ya. Dimana kita ubah dulu datanya ini kita standarisasi dengan scale, lalu kita simpan pada variabel standardized dimana kita bikin komen, kita asumsikan bahwa jika dalam size kita sama dengan 1, maka minoritas kita bertambah sebanyak 1 dikali jumlah amatan awal ditambah jumlah amatan awal tadi. Nah, di sini udah, terus kita buat standardized data latih kita sebanyak 9 kolom. Di sini sebentar. Oke. Lanjut, di sini ada smooth train. Ini smooth train ini artinya kita mengambil smooth itu adalah kependekan dari teknik oversampling minor tree synthesis. Intinya kita lihat bagaimana data ini ketika kita masukkan oversampling ya, dan dilihat outputnya di sini bahwa outcome yang didapatkan adalah untuk case itu sebesar 524 dan kontrol adalah sebesar 490 data. Kemudian kita masukkan ke data tadi yang standardized ini, yang dimana menggunakan teknik oversampling, kita modelkan dengan regresi logistik. Ya, kita dapatkan bahwa ini kamu juga oke, tidak muncul. Apa kita bikin modelnya dulu, itu reclog. Lalu untuk model yang LDA kita masukkan dengan kode ini grappler standardize sama dengan smooth lagi dengan teknik statistik smooth, dimana kita gunakan klasifikasi dari LDA. Nah, selanjutnya dari model-model tadi kita interpretasikan model yang telah kita buat. Di sini kita lihat bahwa hasil atau summary dari
tes diabetes yang kita punya menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel gitu ya atau kelasnya, fitur yang memiliki pengaruh signifikan. Di sini terlihat bahwa BMI berpengaruh terhadap, eee terpilihnya dia apakah dia termasuk diabetes atau tidak, lalu di sini terlihat ada glukos, lalu ada pregnancies, dan diabetes pedigree function. Oke, lanjut kita masuk ke Brookside ini, kita mau lihat secara nilai masing-masing ya, masing-masing variabel itu, berapa sih masing-masing nilai estimasinya, standar error-nya berapa, statistiknya p-value berapa gitu. Dan di sini kita estimasinya XP-nya eksponen. Right, ya. Maksudnya estimasi nilai kita nih kalau kita dengan faktor eksponensial itu didapatkan berapa, nilai dari estimasinya. Dari sini didapatkan nilainya yang memang tidak jauh berbeda ya, dengan, Brooks ID yang di atas. Lalu di sini kita lihat melakukan informasi tambahan tentang model. Nah, di sini kita lihat besar. Kita didapatkan 100, sorry, deviance-nya sebesar 14,4, DF-nya sebesar 1013, logis linear segini, AIC, BIC-nya 1021, 1065, deviance-nya sebesar 1003, dan DF ratio sebanyak 1005. Oke, kita latih ya data kita tadi menggunakan model LDE dengan data trainingnya, terus didapatkan hasil koefisien yang kita dapatkan dari LDE. Ini hasilnya seperti ini, pressure, diabetes, segala macam, mengartikan bahwa terdapat blood pressure berpengaruh positif dan insulin berpengaruh positif, dan skin thickness juga berpengaruh positif, dan sisanya pengaruh negatif. Artinya jikalau bertambah 1% ini akan mengalami penurunan ini di linear discriminant analysis. Lalu masuk ke prediksi, di mana kita di sini mengambil banyaknya data kita yaitu 752, memprediksikan dengan LDA-nya modelnya seperti apa, dan ya plot LD data frame, kita ubah ke data frame data prediksi LD-nya, lalu kita plotkan di sini. Dan terakhir kita lihat hasilnya count class-nya. Maksudnya masuk ke mana saja ya data yang kita miliki, dan ya di sini terlihat bahwa case-nya itu masuk ke banyak case control, artinya yang terkena kasus itu ya sebanyak 392. Oke, mungkin begitu saja hasil analisis dan kerja kelompok kami dari Practical Science Data RA kelompok 7 di modul 7 ini. Sekian dari diskusi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.